Mahasiswa sekarang tidak perlu menyelesaikan skripsi untuk syarat kelulusan. Menurut kamu itu berita baik atau berita buruk? Yuk, mari kita sama-sama bahas. Mas Menteri berusaha mengeluarkan aturan, dia sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa syarat kelulusan untuk S1, S2 maupun S3 jenjangnya tidak harus melalui proses skripsi, disertasi, atau tesis, atau yang kita sebut dengan penulisan ilmiah, yang nantinya biasanya harus dipublish di jurnal-jurnal ilmiah, baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Jadi sekarang syarat kelulusan itu sebagai penggantian dari penulisan ilmiah diserahkan kepada prodi masing-masing untuk membuat satu format bagaimana membuat kompetensi kelulusan dari kualitas mahasiswanya masing-masing. Karena untuk jurusan-jurusan atau fakultas tertentu, mereka sebenarnya tidak membutuhkan cara atau membuat penulisan yang ilmiah, tetapi lebih banyak mereka melakukan penelitian-penelitian, kemudian pengembangan-pengembangan riset dan teknologi. Jadi bentuknya diganti dalam bentuk prototipe atau proyek-proyek yang lebih membebaskan mahasiswa untuk berekspresi. Namanya juga kampus merdeka, jadi semuanya harus merdeka. Nah, kalau menurut kamu gimana? Sebagai praktisi dunia pendidikan maupun sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai orang tua mahasiswa nih. Biasanya nih, emak-emak khususnya paling sering dilaporin anaknya stres karena gagal waktu mengambil judul, gagal sidang proposal, gagal penelitian dan macem-macem. Sehingga mungkin itu berita baik yang buat emak-emak. Tapi untuk dunia pendidikan berarti jadi PR untuk tadi yang membuat satu format. Dan kita tahu bahwa setiap perubahan itu selalu membutuhkan encourage sendiri ya, tersendiri. Untuk tadi membuat satu langkah-langkah awal, kemudian sampai mencapai bentuk yang lebih stabil, mencapai bentuk yang settle untuk kelulusan tadi di dunia pendidikan melalui prototipe maupun proyek-proyek. Tetapi ingat bahwa skripsi, disertasi, maupun tesis sendiri tidak dilarang. Ya, tetap bisa dilakukan selama kebijakan dari kampus, selama kebijakan dari prodi atau program studi masih menggunakan cara seperti itu sebagai persyaratan. Nah, nih untuk sama-sama mengawal kebijakan Mas Menteri ini dan juga menerapkan di dunia pendidikannya masing-masing, mencapai satu format yang bagus untuk tadi ya, standar kelulusan dan juga kualitas dari para sarjana kita yang berkuliah di pendidikan tinggi. So, jangan kita a priori dengan sesuatu yang baru, tapi marilah sama-sama kita mencoba mengkaji. Kalaupun hal yang baru ini tidak sesuai, kalaupun hal yang baru ini sulit untuk diterapkan, perlu pasif ya, penelitian atau kajian-kajian ilmiah juga terhadap hal ini. Namanya dunia pendidikan, harusnya sudah siap dengan perubahan. Dan karena dunia pendidikan juga mengajarkan bagaimana memanage perubahan. Kira-kira seperti itu, apakah kamu setuju? Yuk kasih komen ya.